Ya dia kan di desa makanya singkong terus, Fit. Kayak gini nih, orang desa datang ke kota jadi norak banget tuh, lihat. Ih, bajunya kayak orang mau lebaran aja. Mendingan kamu pulang aja deh. Hah? Benerin rumah kamu yang roboh tuh. Hah? Daripada kamu di sini. Kamu gak selevel sama kita. Kita deket-deket sama orang desa, kayak mutah. Ih, aku juga mau Fit. Ini Pak Sofyan sama Bu Putri apa udah nyampe di tempat ini ya? Aku harus segera ngomongin masalahnya, ntar lagi kan aku harus keluar kota. Aku cari Pak Sofyan sama Bu Putri. Nah ini dia Pak Sofyan. Ini Pak. Selamat pagi Pak Sofyan. Ya, selamat pagi. Silakan duduk, Pak. Udah lama di sini? Ya, lumayan sih, Pak. Oh ya, kok tumben sekarang Pak Bayu agak telat nih makan. Biasanya kalau masalah ini Pak Bayu on time banget, apalagi masalah pekerjaan, Pak. Iya Pak Sofyan. Jadi kan Pak Sofyan tahu sendiri kalau misalkan jarak dari rumah saya ke sini itu lumayan jauh karena saya kan tetap tinggal di desa. Iya, iya sih, Pak. Oh ya, tapi kenapa sih kok Pak Bayu memilih tinggal di desa, Pak? Kenapa nggak di kota aja, Pak? Kan sedangkan perusahaan Pak Bayu di kota ada, di luar kota juga ada, Pak. Kan nggak biasanya loh, Pak, seorang ngebos sekarang hidupnya masih di desa, Pak. Iya emang bener Pak Sofyan. Banyak yang nyaranin buat saya punya rumah di kota. Saya emang sebenarnya ada rumah di kota, cuman jarang saya tempati karena posisi saya lebih sering di rumah saya yang di desa. Karena di sana saya kan keluarga besar, Pak. Iya. Jadi nggak mungkin kan saya tinggal di kota sementara keluarga besar saya di desa. Dan juga lagi ya Pak, di kota untuk masalah perusahaan baik di kota ataupun di luar kota itu sebenarnya kan sudah ada orangnya masing-masing. Saya cuman ngontrol 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau saya sempat, karena memang saya sudah ada orang kepercayaan dan mereka nggak pernah berkhianat sama saya, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong masalah pembicaraan kita yang kemarin, saya sudah ngomong dengan orang kepercayaan saya yang pegang perusahaan saya di sini dan juga di luar kota. Saya sudah ngomong kalau misalkan perusahaan Pak Sofyan dengan perusahaan Bu Putri nanti akan saya libatkan dalam kerjasama. Hari ini Pak Sofyan dengan Bu Putri ikut saya keluar kota. Nanti saya kenalin sama orang-orang saya di sana. Jadi enak nanti hubungannya Pak Sofyan dengan Bu Putri langsung ke anak buah saya. Nah kalau yang di sini Pak Sofyan nggak apa-apa langsung hubungan dengan saya. Bu Putri juga nggak apa-apa langsung hubungan dengan saya. Nah sebentar lagi Pak Sofyan balik ke kantor, ya, ke kantornya Pak Sofyan, panggil anak buah Pak Sofyan, siapa orang kepercayaan Pak Sofyan, misalkan manajer atau asistennya Pak Sofyan, silakan panggil ke sini buat ketemu dengan saya. Dan Pak Sofyan nggak perlu ikut lagi ke sini, Pak Sofyan bisa briefing karyawan-karyawan Pak Sofyan yang lain, karena otomatis Pak Sofyan dengan saya di luar kota ini kurang lebih ya sekitar 1 minggu. Kalau misalkan tidak dikasih tahu apa aja yang harus dilakukan dalam waktu 1 minggu ini, maka kan nanti takutnya ada apa-apa gitu. Sedangkan kan Pak Sofyan pasti ngajak anak buah Pak Sofyan untuk ikut keluar kota kan sebentar lagi. Terserah Pak Sofyan yang mau diajak keluar kota, asisten atau manajer, terserah Pak Sofyan. Yang jelas saya harus bertemu dulu sama mereka karena ada hal penting yang harus saya sampaikan, karena nggak mungkin juga Pak Sofyan yang menyampaikan sama mereka. Maksud saya biar kita nggak kerja 2 kali. Pak Sofyan urus seluruh karyawan Pak Sofyan yang di kantor, dan saya akan briefing anak buah Pak Sofyan yang akan ikut saya keluar kota bareng dengan Pak Sofyan. Oh ya, Pak, saya mau ngomong
Terima kasih banyak nih Pak. Soalnya kan kalau misalkan nggak ada perusahaan Pak Bayu, mungkin ya perusahaan saya sudah bangkrut gitu Pak. Pak Sofyan nggak usah nggak usah seperti itu. Artinya Pak Sofyan juga udah pernah nolong saya, maka dari itu saya tidak akan pernah tutup mata terhadap orang yang sudah berbuat baik sama saya. Saya mungkin dulu nggak akan bisa seperti ini tanpa bantuan Pak Sofyan, karena saya memang dulu waktu ingin mendirikan perusahaan, saya tidak ada link di sini. Cuma atas bantuan Pak Sofyan dan juga Bu Putri, ya alhamdulillah perusahaan saya bisa sebesar ini sekarang, Pak. Dan saya paham kondisi perusahaan Pak Sofyan sekarang lagi merosot dan membutuhkan perusahaan saya. Makanya kenapa Pak Sofyan jalan satu-satunya untuk meminimalisir merosotnya perusahaan Pak Sofyan. Pak Sofyan juga harus istilahnya melebarkan sayap lah. Harus ada juga cabang di luar kota. Kalau Pak Sofyan cuma mengandalkan yang di sini, ya saya rasa itu masih kurang dan terlalu beresiko. Itu loh maksud saya Pak Sofyan. Jadi biar lebih jelas lagi, Pak Sofyan minta asistennya Pak Sofyan yang akan ikut Pak Sofyan datang ke sini, dan akan saya jelaskan semuanya apa aja yang harus dilakukan nanti ketika udah di luar kota. Karena jujur Pak, nanti yang akan ketemu dengan kita bukan cuman orang kepercayaan saya di perusahaan. Kalau cuma mau bertemu sama itu nggak perlu saya briefing kan. Masalahnya ini kita mau ketemu sama orang yang emang juga berjasa dalam hidup saya. Nah, dia juga nanti akan membantu kita semua di sini, Pak Sofyan. Gitu. Oh ya Pak Bayu, sekalian saya langsung pamit aja, langsung balik ke kantor nih Pak. Oh iya. Sekalian saya langsung nyuruh asisten saya buat menemui Pak Bayu. Ya. Dan juga saya langsung briefing semua karyawan saya di kantor Pak. Tapi insya Allah setelah itu saya langsung balik lagi. Iya, karena kan habis ini kita langsung berangkat. Dan kasih tahu sama asistennya juga suruh persiapan biar nanti kita nggak harus bolak-balik lagi. Baik Pak. Berkasnya jangan lupa juga ya Mas Pak. Yaudah kalau gitu. Oh Udah. iya, Bu Putri masih belum ada menghubungi Pak Sofyan. Belum ada kabar. Mungkin gitu. Mungkin masih di jalan ya. Betul Soalnya sekali, sama saja jangan di sini juga. Yaudah kalau gitu Pak Sofyan. Udah, saya langsung permisi Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya sebenarnya kasihan banget di sana Pak Sofyan. Pak Sofyan ini punya perusahaan, dia lugu banget. Ya pasti dia sering dikibulin sama bawahannya. Padahal yang ngajarin aku dulu, yang buka link di kota, itu Pak Sofyan. Aduh, gimana sih Pak Sofyan ini? Putri juga lama lagi. Mana Pak Bayu? Katanya janjian ketemuan di sini, tapi kok nggak ada. Oh, itu Pak Bayu. Pak, Iya Putri. Put, maaf Saya- ya Pak, ini saya telat ya Pak. iya nggak apa-apa. Aku habis dari toilet. Yaudah, duduk di sini ya. Iya Pak. Tadi soalnya masih macet di jalan Pak. Bapak udah lama nunggunya? Ya lumayan Put. Tadi juga udah ketemu sama Pak Sofyan juga. Pak Sofyan udah duluan tadi kesini, soalnya Pak Sofyan juga udah aku briefing dan aku jelaskan semuanya apa aja yang harus dipersiapkan. Nah tadi aku juga udah nyampaikan ke Pak Sofyan kalau misalkan Pak Sofyan juga ikut keluar kota hari ini, kan rencananya cuma bareng sama kamu. Iya, Pak. Cuman karena emang Pak Sofyan juga membutuhkan bantuan, akhirnya kemarin juga aku telepon Pak Sofyan siap ikut ke luar kota bareng dengan asistennya. Jadi sekarang Pak Sofyan lagi balik ke kantor dan asistennya saya suruh ke sini, aku briefing, dan Pak Sofyan sekarang lagi briefing semua karyawannya di kantor dan manajernya, karena kan penanggung jawab di perusahaannya kan asisten pribadinya Pak Sofyan. Iya, Pak. Cuman karena diajak akhirnya dilimpahkan ke manajer yang di kantor buat menghandle pekerjaan Pak Sofyan sementara selama di luar kota. Oh iya benar Pak. Saya memang sudah bicara dengan Pak Sofyan sih Pak dari kemarin-kemarinnya, dan memang Pak Sofyan memang juga membutuhkan bantuan Bapak, makanya Pak Sofyan ikut serta dalam hal ini. Dan untuk urusan kantor saya kan manajer saya juga ikut keluar kota ya Pak. Iya kan kemarin aku udah bilang sama kamu Put. Nah kalau misalkan emang manajer kamu yang kamu akan bawa keluar kota,
ya kamu harus cari orang kepercayaan kamu, entah asisten manajernya nanti yang bakalan menggantikan posisi kamu di kantor untuk sementara buat menghandle pekerjaan kamu agar tidak berantakan selama kamu di luar kota. Kalau saat itu saya sudah pasrahkan sama asisten manajer buat ngurusin semua pekerjaan di kantor dan semua kendala-kendala yang di kantor selama saya dan manajer saya keluar kota, Pak. Oh gitu. Ya udah bagus kalau misalkan kayak gitu. Nah cuman aku harus ketemu dulu sama manajer kamu di sini. Kan kamu ntar lagi masih katanya mau balik ke kantor buat Oh, briefing, iya, Pak. briefing sebelum kamu berangkat. Nah, kita ntar lagi satu mobil aja, pakai mobil aku nggak apa-apa. Nanti Put, kita di luar kota nggak cuman ketemu dengan orang kepercayaan saya yang pegang perusahaan saya di luar kota, tapi kita akan bertemu dengan beberapa orang-orang penting yang mempunyai perusahaan yang juga ikut serta dalam kerjasama di perusahaan aku selama ini. Nah rencanaku kan, aku udah bilang sama kamu kemarin, kamu juga harus buat pelebaran sayap kalau misalkan pengen perusahaan kamu bertahan. Dan awalnya kamu tahu sendiri, aku juga sama pemikiran dengan kamu, kemudian dengan Pak Sofyan juga. Karena sedikit banyak awalnya yang menolong aku juga kamu dengan Pak Sofyan. Nah otomatis ini adalah salah satu timbal balik aku terhadap kalian. Iya, tentunya pertolongan Pak Bayu ini sangat berjasa buat saya dan Pak Sofyan ya, Pak. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Pak Bayu. Aku juga makasih banyak karena tanpa kalian berdua mungkin aku nggak punya akses buat mendirikan perusahaan di kota. Dan jujur Put, aku juga udah bilang ke Pak Sofyan tadi, aku jarang banget ke kantor. Itu pun kadang 1 minggu 1 kali karena aku udah ada orang-orang yang benar-benar aku percaya buat megang kantor aku yang di sini kemudian di luar kota. Karena aku masih lebih enak hidup di desa, tetap rumahku yang dulu daripada aku harus di kota. Jadi nanti ya beda lah kalau misalkan kamu dengan Pak Sofyan kan memang kalian ada rumah di kota. Sebenarnya aku juga ada rumah di sini. Cuman karena emang ya keluarga besar aku di desa, ya akhirnya aku lebih enak di desa. Ya saya paham sih Pak, Pak Bayu memang orangnya dari dulu memang sederhana dan alhamdulillahnya kerjaan bisnis Pak Bayu lancar-lancar aja meskipun Pak Bayu tetap tinggal di desa. Ya karena itu tadi Bu, ya aku harus punya orang-orang yang benar-benar aku percaya. Iya benar Pak. Ya udah kalau gitu saya tadi udah hubungin manajer saya sih Pak, sebenarnya saya udah suruh ke sini tapi mana masih belum datang kayaknya dia Pak. Oh ya udah, kamu bilang aja kita langsung ketemu di pendopo gitu. Soalnya tadi aku bilang sama Pak Sofyan, aku WA tadi sekalian ketemu di pendopo aja. Soalnya di sini kan rame, nggak enak. Soalnya aku ada hal yang mau aku omongin secara pribadi. Mau aku ajak ke kafe juga waktunya agak sedikit mepet karena kita lagi kan langsung berangkat. Gitu. Iya Pak. Ya udah kalau gitu saya WA manajer saya dulu ya Pak. Coba silakan. Iya sudah Pak. Tapi ngomong-ngomong kita ke sana saya ikut mobil Pak Bayu apa gimana ya Pak? Iya, jadi kita satu mobil aja nanti Bu. Oh ya. Jadi soalnya saya bawa sepeda sendiri Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah, kamu kan masih balik ke kantor. Iya. Kamu taruh motor kamu di kantor. Ya. Nanti biar aku langsung jemput ke kantor kamu. Oh, Atau kalau enggak kamu minta antar sama supir kamu lah. Masa kamu kan bos, masa kamu naik motor? Bu? Iya Pak. Ya udah ntar gampang soal motor saya Pak. Ya, jadi kamu selesaikan dulu kerjaan kamu di kantor kamu, briefing, jangan sampai nggak ada kamu, kantor kamu jadi berantakan. Habis itu setelah kamu selesai, kamu baru ke sini. Aku kan udah bareng sama manajer kamu dan asistennya Pak Sofyan. Mau aku selesaikan semua juga, mau aku kasih tahu apa aja yang harus disampaikan dan apa aja yang harus tidak disampaikan, agar nanti tidak ada kesalahan ketika kita ketemu dengan orang-orang penting di sana di luar kota. Ya, siap Pak. Ya kurang lebih kita nanti sekitar 3 hari sampai 1 minggu di luar kota Pun. iya. Karena memang pertemuannya berturut-turut nanti. Ya kalau gitu saya bakal mempersiapkan baik-baik soal kantor saya selama nggak ada saya ya Ya Pak. benar. Karena kalau aku nggak perlu menyiapkan apa-apa. Iya. Karena tanpa aku pun kantor sudah jalan semua sekarang. Iya benar. Dan kamu nanti ke depan dengan Pak Sofyan juga harus sama seperti itu Pun. Ada kamu tidak ada kamu, kantor itu harus tetap jalan, harus tetap aman. Kamu harus ada orang-orang yang benar-benar harus kamu didik buat menggantikan posisi kamu dan harus benar-benar kamu percaya. Ya dan memang zaman sekarang
susah ya Pak buat cari orang kepercayaan yang bisa benar-benar dipercaya. Nah ya itu makanya Put. Ya aku sama seperti kamu Put, perusahaanku juga merosot, terus naik. Ya namanya juga kita apa ya, banyak saingan gitu kan. Ya benar Pak. Harus pinter-pinter gimana caranya perusahaan kita lebih unggul gitu. Ya udah, kalau gitu kamu bisa langsung ke sana, aku tunggu di pendopo ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya udah, jangan lupa kamu kasih tahu itu Oh ya siap Pak. Mari manajer Pak. kamu. Ya udah. Pak. Aduh Pak, maaf Pak. Saya barusan masih ketemu teman. Jadi Gini, kamu emang habis dari mana sih? Hah? saya langsung ke sini cuman kan masih ada kendala di motor kan kalau pagi-pagi rame kan jalan Ini emang raya. penyakit kamu ini. Ya udah, sekarang kamu aku tugaskan untuk menemui Pak Atmaja. Pak Atmaja Pak. Pak Masa kamu Atmaja. nggak tahu sih? Saya nggak tahu Pak. Pak Atmaja itu Kamu siapa? kan masih baru ya. Kebetulan Pak Atmaja itu yang sering nolong perusahaan saya. Jadi sekarang dia mau nolong perusahaan Bapak lagi. Iya, karena kamu tahu sendiri sekarang kondisi perusahaan di kantor kan lagi menurun, Win, pendapatan. Iya sih Pak, tapi saya minta maaf deh Pak karena saya telat. Ini saya nggak lagi ditunggu kan sama Pak Atmaja. Ya kamu lagi ditunggu. Aduh, Saya gimana tak- dong Pak? Dan ntar lagi Terus- kamu langsung temui Pak Atmaja. Saya masuk Pak, ke tapi dalam kantor. tunggu dulu, tapi saya mau ngomong apa sama Pak Atmaja Pak? Udah kamu dengerin aja, soalnya ntar lagi Pak Atmaja cuman mau briefing kamu. Ntar lagi habis itu kamu ikut saya sama Pak Atmaja keluar kota. Oh. Terus ini saya ketemunya di mana sama Pak Atmaja Pak? Ya, Saya kan nggak tahu sama orangnya. udahlah kan kamu nggak bisa membedakan apa gimana bos gimana orang biasa. Ya, ini kan tempat umum Pak. Saya takut salah orang aja. Di sana nggak ada orang, cuman Pak Atmaja lagi terus dia kebetulan ada di pendopo lawas. Ya udah kamu jangan banyak omong, Win. Aku masih Pak, mau briefing karyawan yang lain. Kita keluar kota insya Allah kurang lebih 1 minggu, kalau nggak 1 minggu Pak. ya udah, Win. Sekarang kamu langsung temui Pak Atmaja dan saya mau briefing karyawan yang lain. Dan ingat, Win, kamu sekarang karena kamu menemui Pak Atmaja, tolong gimana caranya kamu harus bisa ambil hatinya Pak Atmaja juga. Kalau misalkan Ya Pak. kita gagal buat dibantu Pak Atmaja, perusahaan kita bakalan bangkrut nih. Kamu bisa kan? Kenapa aku pasrah sama kamu? Karena sejauh ini aku sudah tahu gimana kinerja kamu selama kamu kerja di perusahaan saya. Ya Pak. Ya kalau gitu saya berangkat dulu ya Pak. Ingat, kata Bapak saya, bentar lagi nyusul saya tahu nggak? saya langsung nyusul ke sana setelah habis saya briefing karyawan yang lain. Ingat, Win, kamu harus bisa dapetin hatinya Pak Atmaja. Ini sangat penting soalnya. Iya Pak, itu udah alihnya saya. Bapak percaya aja sama saya. Tadi kan Bapak percaya sama saya. Ya udah. Ya udah ya saya berangkat ya Pak. Bentar lagi saya langsung nyusul. Ya. Tapi kamu yakin udah siap semua? Ya Pak? saya udah siap semua ini buat Soalnya habis keluar kota ini kan Pak. saya ke sana, kita langsung berangkat keluar kota. Ya udah Pak, baik Pak saya berangkat ya Pak. Ya udah. Aku jadi nggak enak banget nih sama Pak Bayu. Mana aku udah telat. Nih sekarang manajer aku juga telat. Emang Sedak itu kemana sih? Emang kerjaannya suka telat-telat mulu deh kalau ada urusan penting. Tapi ya untungnya aja tuh Pak Bayu bisa ngertiin dan nggak marah soal ini. Betri pasti marah. Wah, Bu Betri. David, kok kamu malah baru datang sih? Udah jam berapa? Ya mohon maaf Bu, karena saya gak angkat teleponnya Ibu. Ya ampun. Pas waktu saya lihat HP Ibu, ya saya langsung terburu-buru datang ke sini Bu. Ibu lama banget emang tadi. ada kepentingan apa ya Bu ya? Kok ketemunya di sini? Ya kan kamu tahu sendiri, kita tuh mau kerjasama sama perusahaan besar. Kan kondisi perusahaan kita sekarang lagi merosot. Jadi Iya, kita Ibu. butuh bantuan dari perusahaan lain kan buat Siap, Bu. kembali ngebangkitin perusahaan kita. Iya. Makanya hal ini tuh penting banget. Dan barusan saya tuh udah ketemu sama Pak Bayu. Pak Bayu Bu. Iya, dan ngomong masalah namanya itu dia tuh punya 2 nama. Di kantor itu familiarnya itu dia dipanggil Pak Atmaja, dan saya karena saya udah kenal dari lama, saya biasanya manggil Pak Bayu. Oh, Dan gitu. kamu kan nggak pernah tahu sama orangnya kan? Ya saya kan belum tahu Bu. Ya makanya kamu panggil dia Pak Atmaja aja deh. Oh ya, dan ngomong-ngomong kan kamu emang belum pernah ketemu sama orangnya. Saya harap kamu bisa jaga sikap.
kamu yang sopan sama dia, kamu harus menghargain dia, hormatin dia, pokoknya kamu harus bersikap baik lah sama dia. Ya pastinya Bu, kan perusahaan kita yang butuh sama perusahaan Pak Atmaja ini bener Bu. tuh. Dan Pak Atmaja yang mau memberikan bantuan sama perusahaan. Nah, makanya itu saya cuma mau ngingetin ke kamu, jangan sampai kamu tuh ada bikin masalah, ada bikin salah, apalagi berhubungan sama Pak Atmaja gitu loh. Oh gitu. Ya udah, kalau kayak gitu saya harus ketemu di mana itu? Oh, sekarang kita ke kantor dulu, soalnya saya mau briefing soal ini, soal kegiatan di kantor selama nggak ada saya sama kamu. Kan kamu udah saya kabarin kan kalau kamu juga harus ikut keluar kota bareng saya. Oh gitu. Berarti saya ikut Ibu kantor dulu apa langsung ketemu sama Pak? Nggak usah, kamu nggak usah ikut saya ke kantor, kamu langsung ketemu sama Pak Atmaja aja. Kamu ketemu di Pendopo Lawas ya. Dan oh ya, kamu tahu asistennya Sofyan kan? Dia temen kamu kan? Bu Indi. Iya benar. Jadi dia tuh juga mau ikut keluar kota. Jadi kamu bisa hubungan sama dia aja, WA-WA-an aja. Biar sekalian kalian berdua ketemu bareng sama Pak Atmaja. Ya udah, kalau kayak gitu saya langsung hubungi Bu Windy supaya saya sama Bu Windy itu berangkat bareng ketemu sama Pak Atmaja di Pendopo Lawas. Ya pokoknya kamu bicarain yang baik-baik, kamu bersikap baik sama Pak Atmaja. Saya mau ke kantor dulu, saya mau briefing sama asisten manajer dan karyawan lainnya buat ngehandle perusahaan. Siap Bu. Berarti Ibu nanti mau nyusul juga kan? Iya, saya langsung nyusul Kak kalau perusahaan di kantor udah Oh selesai. gitu. Ya udah kalau gitu saya langsung ketemu sama Pak Atmaja bareng Ibu Windy. Udah kalau gitu saya langsung aja ya, saya naik sepeda sana. Siap Bu. Harus ngomong Ibu Windy dulu nih. Mana ya? Kayaknya di dekat air mancur. Enak deh kalau gini kan, mending aku ada temennya daripada aku sendirian kan. Sekarang ketemu David aja dulu deh. Pak David. Iya. Iya. Bu Windy. Kebetulan banget. Iya, Bu Windy di sini naik mobil apa gimana? Saya naik ojek tadi Pak, soalnya kan takutnya mau langsung mau keluar kota gitu kan Oh, mungkin. oh iya juga sih. Iya. Pak David di sini? Oke, pakai mobil biar aku parkir di sini. Oh ya, Bu Putri nyuruh aku ketemu sama seorang, pastinya Ibu Windy. Oh iya Itu Pak, juga iya. kebetulan untuk ketemu sama orang kan? Iya Pak. Dan kebetulan juga tepatnya di sini. Pak David juga mau ketemu sama Pak Atmaja kan? Iya, Pak Atmaja. Iya, Katanya benar. Bu Putri di Pendopo Lawas. Iya sama. Juga Oh. bilang gitu tadi Pak Sofyan. Benar banget. Ya, kita mau diajak keluar kota. Pastinya ada meeting besar dan ini menyangkut perusahaan aku dan perusahaan Bu Putri dan perusahaan Bapak Sofyan. Betul kan? Iya, Pak. Karena Iya, benar. kita sangat membutuhkan sama Pak Atmaja. Dan ketika kita sudah bertemu sama pengusaha besar, otomatis ya, jabatan kita itu bakalan diangkat sama Iya Ibu Pak. Putri. Apalagi kalau misal kerjasamanya itu berhasil, kita Pastinya kalau masalah itu tergantung bagaimana kita mempromosikan perusahaan kita masing-masing. Dan yang jelas aku bakalan mempromosikan ke Pak Atmaja karena Ibu Putri sudah sangat percaya sama saya. Loh, Dan saya Pak David kok nggak bawa berkas? kalau berkas di mobil nanti aku bakalan ambil. Kalau udah Soalnya mau saya tadi malam pas belajar soal kerjasamanya yang sama Pak Atmaja ini, saya nggak begitu ngerti. Jadi saya bawa berkas buat Oh gitu. jaga-jaga aja Pak. Takutnya saya salah ngomong nanti. Ya gak apa-apa lah, daripada gak ada persiapan ya kan, di jalan sambil belajar. Iya Pak. Ya, aku tahu kondisi perusahaan Pak Sofyan itu bagaimana sekarang. Ya saya juga Beneran tahu kondisi perusahaan Bu Putri gimana yang sekarang. lebih parah daripada perusahaan Pak Sofyan, ya kan? Ya, Bu Windy harus memberikan gagasan supaya Pak Atmaja itu tertarik untuk membantu. Iya, Pak itu Sofyan. juga tugas Pak David di situ. Ya, pastinya. Nah, kalau saya mungkin lebih mudah karena Karena ya saya perempuan. ya, ya enggak Pak, ya pun Pak David tahu saya banget sih. Ya kan juga masalah di perusahaan Pak Sofyan nggak serumit masalah perusahaan Bu Putri kan. Kalau masalah rumit enggaknya tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah Ibu Iya Windy. sih. Kalau Pak David mah paling udah bisa banget ya. Dan saya alhamdulillah sudah ya pernah memenangkan tender Wih. tahun lalu. Tahun Kasih kemarin aplaus deh. ada salah satu karyawan yang megang tender dan alhasil dia itu gagal total. Kenapa Makanya? Ibu Putri mempercayai saya lagi? Karena mungkin saya yang terbaik di
Iya, Saya- tadi Pak Sufyan juga bilang karena Pak Sufyan melihat prestasi saya di kantor, Pak. Jadi saya ditugasin ke Iyalah, sini gitu. Pimpinan itu tidak asal untuk mengutus seseorang untuk mengadakan meeting besar kayak gini. Nah, iya, Pak. Pasti salah satu karyawan yang sangat berpotensi untuk berbicara di tempat umum, Ibu ini. Ya. Tapi Pak David tahu sama Pak Atmaja. Saya nggak tahu loh, Pak, orangnya yang itu mana. Masalahnya, Ibu Putri cuma wanti-wanti kalau ada orang yang lagi duduk di pendopo lawas. Ya kan pasti udah. banyak orang di sana, Pak. Saya takut salah orang aja gitu. Dan ini sebenarnya saya mau menuju ke pendopo ke tempat Pak Atmaja itu. Kebetulan Ya. juga ketemu Pak David di sini. Ya untungnya aku barusan langsung nelpon Ibu Nah, Putri iya. dan kita ketemu di sini, kita langsung berangkat bersama, ya kan? Ya pokoknya kita harus apa ya, harus sopan dan harus Iya, memberikan Pak. Kalau itu saya bisa. kan performa ketika kita ketemu sama Pak Atmaja gitu doang, ya. Jangan menampakkan kejelekan di depan Pak Atmaja. Kalau Iya, Pak Atmaja pastinya, sudah Pak. menilai, Itu poin penting sih. menilai karyawannya sudah gak berperilaku baik, pasti Pak Atmaja sudah mempunyai penilaian tersendiri. Iya, tapi Ya kan? kita udah bisa banget lah ya, Pak. Ya kalau masalah itulah gampang. Gampang. Ya udah kita langsung Nih, berangkat. nah, iya. Mau langsung berangkat aja yuk. Iya, nanti Pak Atmaja nungguin kita lama. Iya, Pak. Ini manajernya Bu Putri sama asistennya Pak Sofyan kok belum datang ya? Padahal udah telat 10 menit nih. Apa jangan-jangan mereka masih ada kendala di jalan ya? Kok sampai telat keluar kota, bahaya juga nih, aku nggak enak sama teman-teman yang lain. Mana janjiannya juga agak mepet lagi. Gak tahu. Padahal tadi kita udah pendopo ya, tapi nggak ada Ini kan orangnya. udah pendopo lama, tahu nggak? Iya, Di sebelah sana banyak orang. juga nggak ada. Di sebelah sini ada kegiatan. Ini sebelah sini juga. Gimana dong? Tadi aku lupa nggak minta fotonya Pak Atmaja itu. Aku juga minta sama Ibu Putri juga nggak enak. Loh, Fit, Kenapa? itu bukannya Bayu ya? Mana? Itu Iya ya. Bayu yang teman kita desa sekolah itu loh. Iya tahu. Ngapain dia di sini? Bukannya dia udah lama gak kelihatan? Gimana Kesana kalau kita? aja. Hah? Ya udah yuk, lagi kan Pak Atmajanya belum ketemu nih. Ya udah, yuk. Udah yuk. Baik. Oh, bener. Win, Apa kabar? alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Udah lama gak ketemu ya? Udah berapa tahun gak ketemu? Ya, Udah sekitar- bertahun-tahun ya. Iya. Dulu kita ketemu pas waktu satu sekolah sama dia. Oh iya. Bukannya dia dulu sekolah di tempat kita itu katanya ditunjang sama tetangganya. Oh iya ya. Sekarang gimana, Bay? Ingat sih. Hah? Sekarang Kalian gimana, kok Bay? tahu? Hidup kamu Padahal, lebih baik padahal nggak? itu kan Kenapa? nggak ada yang tahu. Tahu Kita tahu Oh ya udah, lah. kalau misalkan kalian tahu sekalian aku kasih tahu. Dulu aku emang dibiayai sama ya orang desa gitu, tetangga-tetangga aku yang memang kasihan sama aku, yang emang care sama aku gitu. Ya, Sekarang? akhirnya aku bisa sekolah dan alhamdulillah sekarang aku udah kerja. Udah kerja. Iya. Kamu ganti utangnya mereka yang bayarin kamu Oh, enggak, dulu. kalau mereka kan bukan seperti kamu, Win. Ya kalau tetangga-tetangga aku itu beneran ikhlas nolongnya, Win. Makanya mereka nggak minta ganti rugi sampai sekarang. Cuman ya aku pasti ada timbal balik sama mereka. Iya malu lah, Bay. Kamu, Bay, masa kamu gak mau ganti sih? Pasti gaji kamu sekarang gak cukup ya buat ganti utang mereka ya. Enggak, seandainya mereka minta ganti sekarang alhamdulillah insya Allah bisa aku gantiin. Dan Ya lagian termasuk- kamu kerja apa sih? Oh, nggak Kan perlu kamu tahu. dulu anak orang miskin ya, nggak mungkin Ya dong. justru itu karena aku orang miskin jadi aku nggak level sama orang kaya seperti kalian jadi nggak perlu ngomong sama aku kan. Sadar Tahu, iya diri benar. ya. Iya, sudah Bagus, tahu. bagus. Iya aku sudah tahu. Dan kamu Kalian- gak usah soal mau ganti rugi masalah ya kebaikan orang lain ya. yang Kamu- bilang mau ganti rugi Hah? siapa, Fit? Ya barusan bilang dia tuh. Seandainya. Seandainya. Oh, Emang ya kalau udah, emang seandainya. beneran, emang mau Kamu pakai bisa. apa? Hah? Kamu perbaiki dulu hidup kamu ya dari pekerjaan yang sangat bagus yang menghasilkan uang yang banyak baru kamu berandai-andai untuk membalas budi gitu loh.
Hah? Belum iya. jelas juga, udah mau seandainya. Atau kamu emang nggak bahas-bahas soal itu ya ke mereka biar mereka gak nagih sama kamu mungkin. Terus kamu kesini mungkin kamu lari dari mereka. Tapi kan orang Lumayan kan dulu. orang yang ngebantu dia tuh orang-orang kaya. Mana Iya mungkin sih. dia tuh mau. Ya kasihan lah Hah? pasti ya. Iya bener. Pasti Hah? udahlah gak usah gitu. Makasih banyak ya, kalian udah perhatian banget nih sama aku. Ternyata aku kira kalian itu orang yang nggak baik, tapi ternyata kalian masih baik, mau menanyakan kabar aku, keadaan aku. Oh, nggak ada pekerjaan lagi yang aku. nanyain kabar sama kamu. Kita sebenarnya bodo amat ya kan. Cuma karena lama aja nggak ketemu. Oh, gitu. Kan jadi kamu nggak usah secara GR deh. kebetulan aja, makanya kita nanya kabar. Ya Pasti udah, kamu makasih seneng banyak. kan ditanyain kabar sama orang yang Ya, kayak gitu. senang. Bang, Senang Seneng banget pasti kan. teman-teman yang lain itu gak bakalan ada yang mau nanyain kabarnya dia. Oh tau enggak, Dia tuh kan banyak nggak kok yang nanyain dihiraukan. kabar. Iya, Dan banyak. ada beberapa teman-teman kita yang satu sekolah dulu juga kerja sama aku ada. Oh gitu ya. Ci Ajes itu kan flagnya kamu pasti. Iya, itu. pasti udah nempel kemana-mana kan sama kamu. Dulu waktu dia diolok-olok kan cuma si Ajis itu yang ngebantu dia. tau nggak? Iya, iya. Kalau bukan gara-gara si Ajis udah habis nih orang. Ntar deh, kalian kesini niat mau nanya kabar, kemudian Secara perhatian. kebetulan doang. Kita mau ketemu sama orang tau nggak? Hah? Gitu. Enggak, soalnya bahasa kalian itu bukan lebih apa ya, nanya masalah kabar dan menghargai aku, tapi cenderung Cenderung menghina, mencela Oh. gitu. Udah peka. Ya kan udah terbiasa. Oh bener berarti. Oh berarti niat kamu Ya, kesini berarti cuma kamu buat udah terbiasa menghina. kan. Kan udah terbiasa gitu Iya. berarti ya. Kamu pikir sendiri lah, kita di sini mau menghina ya, mau nanya kabar yang benar-benar apa gimana. Ya jadi kamu gak usah pikir kepikiran kita sendiri. beneran baik sama kamu deh. Dan Ya kan kita Fit. nggak sejalan. Gak tau pernah nggak? care sama kamu, gak banget. Dan aku juga nggak pernah care sama kalian. Gitu loh, meskipun kalian nggak naik kelas ya. Gak naik kelas, Aku gak nggak usah bahas-bahas peduli. itu di sini yang Udah, jelas. nggak apa-apa. Kita sekarang udah sukses kan, Fit. Kita meskipun dulu sekarang kita- jadi seorang manajer kan di Bener banget. perusahaan. Kamu, Oh manajer. kamu jadi Tapi aku apa? nggak yakin ya, kalian kerja sebagai manajer, kerja di kantoran, sedangkan aku tahu Yakin? kemampuan kalian tuh nggak ada sama sekali. Buktinya kita bisa loh. Kamu gak usah menemukan itu kalau kamu sendiri Jongkok gak berapa? kerja kayak gitu. Sekarang itu kenyataan yang berbicara, ha? Ya, itu ada omongan tapi gak ada bukti. Tuh, Ya, emang kalian ada bagaimana? bukti? Mana buktinya? Hah? Buat apa Makanya, juga? Jangan terlalu lama meninggalkan kota kamu, kota kelahiran kamu, sehingga kamu tidak tahu perkembangan teman kamu itu kayak Emang apa. aku meninggalkan kemana, Fit? Oh kamu dengar kabar aku merantau? Enggak kan? Terus kemana lagi dong, Wak? Ya logis dong kalau kita mikir orang miskin kayak kamu merantau. Ya, aku Rata-rata begitu kan? Ya kalau ya rumahku di desa, ya aku tetap di desa. Gitu. Oh jadi tetap di desa itu. Oh ya ampun. Oh berarti kamu tahu rumahku, atau jangan-jangan dulu kamu sering ngebuntutin aku pas aku pulang ya. Jadi atau jangan-jangan kamu diam-diam suka sama aku. Ih, Kamu GR suka banget sama sih, dia? kamu kegeerannya. Buktinya kamu tahu, padahal Oh, teman-teman yang lain nggak ada yang tahu sama rumahku. Cuman kamu nih yang bilang tahu sama aku. Coba si David ini tanyain, tahu atau enggak ke rumahku? Dia pasti nggak tahu. Berarti cuman Tahu kamu yang kan, Fit? tahu. Soalnya rumah kamu paling jelek di sana, pasti tahu lah. Itu loh rumah yang agak miring dikit. Oh berarti. Win, bukannya benar yang nih. ngebantu dia itu saudara kamu? Kayaknya iya deh, dia kayaknya minta bantuan Maaf. sosial gitu. Nggak ada saudara kalian berdua di desa aku. Gitu ya. Aku yang tahu orang Berarti sana. kita salah. Oh, Ya, kita salah. Bisa dong. Soalnya keluarga kita juga sering bantuin orang-orang yang Bener banget. fakir miskin kayak dia Ya, gitu. mungkin dia tuh kesini mau cari kerjaan, mau ngadu nasib di kota ya kan. Siapa tahu Iya. dia tuh bisa menunjang keluarganya di desa. Iya, Nah, benar. ya kan? Gitu Kok mungkin. kayak bau terasi ya? Bau terasi biasanya dari orang kota. Iya, dari orang desa tau nggak? gitu, Dari kan? orang desa, kalau orang kota mana mungkin kayak gitu, hah? Enggak. Coba deh. Kita lalu anu deh. Enggak tahu tuh. Enggak, keteknya bau terasi soalnya. Biasa. Kalau di desa Peka kan, banget ah, hidupnya di sini kan emang banyak makanan-makanan. Ya emang yang peka lah, termasuk jangan-jangan punya kamu juga bau beda terasi. lah, aduh. Kita tuh Windy, udah ya. udah Kalau di gosok-gosok desa kan dibahas emang kayak itu. gitu. Makanannya kan terasi, makanya ke bawah kota kayak gini. Hah? Padahal kamu ini wangi banget loh. Oh kamu makan rumput? Omongannya loh, hah? Udah Biasa ngelantur ya. Orang desa kan kayak gitu, gak berbobot sama sekali. Hah? Omongan apa itu? Udah mendingan kamu pergi ya kalau kamu mau cari kerja ya. Cari Ini- kerja di daerah sana itu banyak. Tahu Bentar nggak? ya. Jadi pemulung. Ini tempat umum. Hah? Kenapa kamu ngusir aku dari sini? Ya Seharusnya. enggak juga sih.
Karena di sini ini pendopo lawas kan. Jadi kita mau ketemu sama seseorang yang penting dan besar di sini. Ya yang jelas nggak kecil kayak kalian berdua. Kecil yang penting banyak uang. Oh, gitu. iya, Kalau kamu benar. besar gak ada uang, mengadu Udah. nasib ke kota, buat cari pekerjaan. Fit, aku nggak pernah mau cari gara-gara sama kamu dan aku juga nggak mau cari gara-gara sama kamu Vin. Jadi tolong, kalau kamu ingin dihargai sama orang lain, kamu juga harus lebih menghargai orang lain. Yang mau cari gara-gara di sini itu siapa? Kalian Iya yang datang kan? duluan ke sini, kalian yang cari gara-gara. Kalian dari Iya. dulu apa nggak puas sering menghina aku ngebully Gak aku? puas banget ya kan, Fit? Kamu ada di sini aja udah Kalian salah loh. punya Fit. hati nggak sih? Gini ya, kenapa kamu bilang aku ada di sini? Iya udah salah banget. Kamu udah di sini aja udah salah. Karena tempat nenek kamu ini moyang bukan kamu di sini. Oh tempat aku di mana? Ya tempat aku emang di restoran, di kafe. Di restoran dia bilang, emang punya uang? Punya duit Mending berapa? aku- Baik aku kasih tahu ya di restoran itu makanya mahal-mahal. Baik kamu nggak bakal bisa itu, mending kamu nggak usah ke situ biar kamu nggak malu. Mending aku tempatnya di desa daripada kalian tempatnya di neraka. Biasa orang desa Dia nih, pernah. kayak gitu, ya kalau mana mungkin bisa makan makanan orang kota tahu nggak? Lidahnya nggak sama tahu? Iya benar. Udah Oh enggak usah sama kalau kamu terbuat dari apa tuh Iya lidahnya? biasa dari makanan Pasti yang nggak enak, cocok. makanan- Ya dia kan di desa makanya singkong terus, Fit. Kayak gini nih. Orang desa datang ke kota jadi norak banget tuh lihat. Ih, bajunya kayak orang mau lebaran aja. Mendingan kamu pulang aja deh. Benerin rumah kamu yang roboh tuh. Daripada kamu Iya, di sini, bener. kamu nggak selevel sama kita. Kita deket-deket sama orang desa, kayak muntah. Ih, aku juga mau Fit. Ih, bau nih biasanya orang desa kayak gini nih. Pastilah. Apain sih? Jadi Kamu kalau polusi punya tau nggak di kota gini. punya mulut dijaga Win. Aku dari tadi udah berusaha nahan emosi sama kalian berdua ya. Jangan kalian pancing-pancing emosi aku. Aduh, gimana sih kalau kamu emosi? Emang kamu pikir kita takut? Kamu pikir emang orang desa nggak berhak buat jadi orang sukses? Kalian jadi manajer, kalian jadi asisten manajer, kamu jadi asisten manajer. Kamu itu masih kerja sama orang lain. Artinya kamu masih pembantunya orang lain, Ya terus tahu nggak? kamu apa di sini? Kamu juga nggak bakal sekeren kita kerjaannya. Yang jelas kalau aku nggak kerja sama orang lain, justru Banget orang sih. lain yang kerja Nggak sama aku. orang lain. Atau kalau kamu Oh, mau, kamu jualan di sini, kalau aku kamu punya. mau ya, Pastilah. kalau kamu mau nih, kalian berdua nih, ya Sosokan. bisa semir sepatu. Nanti kalau misalkan Dih, ya kali manajer kayak kita semir sepatu. apa coba kerjaan kalian kalau misalkan nggak ngelayanin pimpinan kalian? Ya tapi gaji kita gede. Berapa ya kan, sih Fit? gedenya? Hah? Berapa? Kamu kaget. Jangan deh. Mendingan kamu Tapi kamu menciut urusin hidup lagi. Kamu ya. Lo Kalau mau cari kerja. nggak usah ngasih tahu aku ngurusin hidup aku, ya. Urus aja tuh jenggot kamu. Nggak usah ngurusin orang lain. Kamu aja belum tentu sukses, udah ngurusin orang lain. Urus diri kamu sendiri, oke? Kalau kita mah udah sukses tau enggak? Rumah udah mewah. Rumah kita Kendaraan udah mobil. Rumah kita udah setinggi apartemen gak sih, Fit? Ya. Emang apartemen tingginya berapa meter? Hah? Ini. Ya tinggi banget lah. Kita kan orang kaya, Fit. Astaga. Mampu banget cuma bikin gedung setinggi apartemen gitu mah kecil, ya kan? Tapi aku kasihan ya kalau rumahnya terlalu tinggi, rumahnya yang nempati orang kayak kamu sama David. Aku kasihan aja sama kalian. Terlalu tinggi rumahnya. Udah deh, aku nggak mau ngomong hal yang nggak penting dan nggak bermutu. Ya udah. Ngomong sama kamu apapun tuh gak ada yang penting. Aja deh. Karena aku gak mau ketemu sama kamu sebenarnya. Aku mau ketemu sama orang penting. Iya bener. Terus Mana ngapain sih? nyamperin aku? Ya kebetulan aja tempatnya sama. Makanya aku nyamperin kamu. Kalau bukan tempatnya sama, ngapain? Ogah banget. Gini tau nggak? David, kalau aku ya jujur terus terang, aku percaya nggak percaya sih kamu bilang kerja di kantoran kamu sebagai manajer dan Windia ya asisten manajer. Oh kalian satu kantor? Oh, enggak, kita beda Oh kantor. beda kantor. Ya aku masih kurang percaya. Soalnya kalau wajah-wajah kayak kamu Fit, terus terang, kamu kayak orang yang ada Kenapa? di desa ya. Kamu kayaknya pantas kerja di sawah Ada deh. hubungannya sama kerjanya penting. Skillnya tahu nggak? ah? muka. Kan aku bilang muka. Emang perusahaan itu Soalnya- mendang muka? Enggak, mendang skill. Hah? jelas. Kalau kita punya Sekarang- skill, pasti Bentar, kita bentar. diterima, tahu Kamu nggak? salah besar, berarti kamu bohong. Yang pertama ya, kalau yang aku tahu ya, orang kalau kerja di perusahaan, yang pertama rapi, minimal muka nggak malu-maluin banget kayak kamu, ya. Lu udah tampang-tampang orang kaya banget loh kita ya, Fit ya. Bu Trin kok udah nih. Halo? Iya Bu.
Kita belum ketemu sama orangnya. Oh, itu sama Pak Sofyan kita. Iya, ya ini di pendopo sebelah timur. Iya Bu, iya Bu. Sana. Bu Putri. Oh, kamu Jadi ini anak udah- buahnya. Oh, berarti kamu anak buahnya Putri. Jangan-jangan kamu anak buahnya Sofyan juga? Kamu Kok dia tahu sopan. sih? Yang sopan tahu nggak? Hah? Kayaknya bakalan ada kejutan Kamu nih kita lagi. kamu pesuruhnya Aku seneng banget Pak ternyata Sofyan ya? Semua yang kalian lakukan bisa aku balas hari ini juga. Udah mendingan kamu pergi ya. Karena atasan aku mau datang sini. mungkin atasan kamu juga Pak Sofyan, mungkin dia tukang Mending suruh-suruh kalian nih berdua nih pergi dari sini, jangan di sini. enggak banget sih jadi mau nunjuk kita berdua. Sini Put, Yan. Oh, Fit, kamu apa-apaan sih? Kok kamu bilang nggak ketemu sama Pak Atmaja? Ini orangnya, Pak Bayu, Pak Atmaja yang aku bilang. Pak Atmaja, Dapat aja ini. Jadi Bin, iya, ini Pak Atmaja, tapi aku ya sering manggil dia tuh Pak Bayu. yakin. Ini soalnya satu sekolah. Loh, jadi berarti kamu udah kenal sama Pak Atmaja ini? Oh ya, ini sahabat saya Bu, paling baik ini. Kamu juga udah kenal? Oh iya, ini juga Bu, Mbak. Dia juga sahabat saya paling baik dulu. Tapi gini ya, kayaknya saya berubah pikiran Bu. Mereka berdua dari dulu sering menghina saya karena saya hidup miskin di desa. Dan saya sekolah di kota dibiayai sama tetangga-tetangga saya. Dan itu yang dijadikan bahan bulian sama mereka berdua. Dan sekarang pun, meskipun kita sudah lama nggak ketemu, mereka ketemu sama saya di sini masih tetap malah lebih parah sekarang. Mereka masih tetap menghina saya sebagai orang desa. Dan juga mentang-mentang mereka orang kota, dan terutama kamu. Kamu yang aku tahu orang kota nggak kayak kamu. Mereka sopan-sopan. Pak, saya benar-benar mohon maaf atas kelakuan manajer saya, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Ya mohon maaf Bu, maaf aja nggak cukup Bu. Saya Kenapa Bu Putri yang minta maaf sama saya? Seharusnya mereka berdua yang merasa bersalah. Mereka berdua ini masalahnya nggak merasa bersalah. Kamu tahu aku siapa? Hah? Aku yang bakalan nolong perusahaan di tempat kalian bekerja, tahu nggak? Perusahaannya Pak Sofyan, perusahaannya Bu Putri. Mereka sekarang bergantung sama aku. Fit minta maaf ya. Ya kita selaku manajer kita mau. Kalian tahu nggak? Mau keluar kota bareng sama siapa? Bareng sama aku, mau ke perusahaan aku. Kalian itu terlalu memandang rendah orang lain, tahu nggak? Orang desa berhak buat sukses. Orang desa juga berhak buat jadi pemimpin. Ya kita minta maaf. Aku nggak butuh maaf kalian. Yang aku butuhkan, kalian jangan pernah menampakkan muka kalian di depan aku lagi. Dan kamu udah tahu Put, apa yang aku mau, dan kamu juga udah tahu Pak Sofyan apa yang saya mau sekarang. Kalau kalian sopan, aku bakalan lebih sopan. Tapi kalau kalian kurang ajar, aku bisa melakukan hal yang lebih kejam daripada kalian. Fit, saya benar-benar nggak nyangka ya kalau kelakuan kamu sebenarnya kayak gini, dan saya nggak mungkin terus mempekerjakan manajer seperti kamu ini. Kan kamu tahu sendiri perusahaan saya ini sangat membutuhkan pertolongan dari Pak Bayu. Kamu malah bersikap kayak gini. Kamu minta maaf lah sama Pak Bayu, dan maaf mulai sekarang kamu udah nggak bisa kerja sama saya lagi. Udah. Begitu? Kamu juga dipecat, tahu nggak? Sekarang nggak usah kerja sama saya lagi. Sekarang aku tanya, Win. Kamu itu ya, kemampuan nggak ada, pinter nggak, keahlian nggak ada. Kamu itu cuma menang rezeki, tahu nggak? Kamu dapat pekerjaan kayak gitu, seharusnya kamu nggak boleh sombong sama orang lain. Kamu harus bersyukur karena banyak orang yang pengen ada di posisi kamu. Tapi kamu malah merendahkan dan menghina orang lain. Itu bukan orang yang bijaksana. Kamu juga katanya manajer, seharusnya kamu memberikan contoh yang baik sama karyawan kamu. Kalau manajernya aja kayak kamu, kayak gimana karyawan kamu? Bu Putri sudah melakukan hal yang benar, Pak Sofyan juga melakukan hal yang benar. Mereka berdua emang nggak pantas buat kerja di perusahaan kalian. Gimana perusahaan kalian mau berdiri, mau naik, sedangkan pekerjaan mereka berdua, sedangkan pekerja kalian kayak mereka berdua. Saya benar-benar minta maaf ya Pak atas kelakuan manajer saya. Dan Coba Bu Putri, Pak Sofyan, selama mereka bekerja, apa prestasi yang mereka buat perusahaan kalian? Tambah naik atau tambah turun? Bandingkan dengan mereka masih belum kerja dengan kalian, naik atau turun? Saya rasa kalian juga udah tahu, kalian akan lebih bijaksana ke depan.
Dan kalian sekarang udah nggak dapat pekerjaan lagi. Kita tetap jadwal ke luar kota, kita langsung berangkat, tapi nggak sama mereka berdua, karena mereka berdua sudah bukan karyawan kalian lagi. Oh iya, siap Pak. Assalamualaikum. Pak, Udah. kita minta maaf. Minta maaf apa lagi? Udah terlanjur, nasi udah jadi bubur. Kan kesalahan kalian berdua sendiri. Nah, sekarang kalian tanggung jawab sendiri lah atas kesalahan kalian. Gimana? Kita dipecat bener. Ya masa pura-pura, ya udahlah, ayo masukkan. Baik, ya udah Vin, mungkin pertama kalinya kamu masuk kantor, lupa semua barang kamu masih sama.